Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisaqli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Al-Ahdar yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bersua dan berjumpa di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di antara rumah-rumah Allahu Jalla Jalaluh yang ada di muka bumi ini, untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla Jalaluh. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan berkaitan tentang syafaat. Kata-kata syafaat atau syafa'ah, kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan. Tapi banyak di antara kita, meskipun sering mengucapkan kata-kata syafaat tersebut, banyak di antara kita yang tidak memahami apa itu yang dimaksud dengan hakikat syafaat itu sebenarnya. Kata syafaat itu terambil dari kata-kata asy-syafa'. Syafa'a yang artinya tersebut adalah lawan daripada al-witru atau witir. Al-witru itu adalah ganjil.
sedangkan asyaf'u itu artinya genap. Dan juga diistilahkan sesuatu yang genap tersebut 2, 4, ya, kemudian 6 dan seterusnya, itu disebutnya dengan istilah asy-syafa'. Diistilahkan secara bahasa seperti itu dikarenakan bahwasannya ada satu orang yang perlu untuk dibantu, yang dimana dia tersebut tidak bisa menyampaikan hajatnya kepada orang yang dia perlukan. Kemudian datang seseorang, ya, yang membantu dia, menjadi wasitahnya dia, menjadi perantaranya dia. Yang tadinya 1 bertambah menjadi 1 lagi, artinya 1 tambah 1 menjadi 2, maka kita katakan itulah yang disebut dengan syafaat. Datang dari si peminta syafaat, ya, kemudian menjadi genap dikarenakan si pemberi syafaat ini memberikan syafaat tersebut kepada yang membutuhkannya. Maka istilah syafaat tersebut yang artinya genap, makna ini sangat cocok dengan makna syafaat karena terlibat pada dua belah pihak, yaitu si peminta syafaat, yaitu al-masyfu' lahu, dan juga si pemberi syafaat yang istilahnya asy-syafi'. Si peminta syafaat yang awalnya sendiri jadi digenapkan oleh pemberi syafaat tersebut. Berkaitan tentang istilah syar'i tentang syafaat tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika menjelaskan istilah syafaat secara syariat. Kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang disebut dengan syafaat tersebut bisa diartikan penengah atau perantara bagi yang lain dengan mendatangkan sesuatu kemanfaatan atau menolak satu kemudaratan atau sesuatu yang membahayakan buat dirinya. Maksudnya di sini ada asy-syafi', pemberi syafaat. Itu posisinya sebagai perantara. Dia itu berada di antara masyfu' lahu yang diberikan syafaat dan masyfu' ilaihi, yaitu syafaat yang akan diberikan. Dan itu kedudukan asy-syafi', pemberi syafaat, itu sama dengannya dalam bahasa Arab al-wasitah atau perantara untuk mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi orang yang meminta bantuan tersebut. Misalnya, ini berkaitan tentang dunia. Di antara antum ada yang belum menikah. Kemudian antum itu yang belum menikah ini, anggaplah anak muda. Dia terpicut dengan salah seorang anak perempuan dari DKM masjid ini. Dia untuk mendatangi DKM masjid tersebut dikenakan tidak akrab, atau dalam artian bisa jadi tidak kenal, atau kenalnya biasa-biasa saja, sekedar say hello. Si anak muda ini tidak berani langsung datang kepada ketua DKM masjid untuk meminta dan melamar putrinya. Nah, kedudukan dia tersebut nanti sehingga tidak berani langsung datang kepada ketua DKM, pemilik anak perempuan tadi itu, datang ke ustadz. Kebetulan ini muridnya ustadz. Ustadz al-afu, ana alhamdulillah sudah punya kemampuan. Ya, secara fisik jelaslah ana punya kemampuan. Secara finansial alhamdulillah ana sudah ada syugulan, sudah ada kerjaan, dan ana mantapkan diri ana tahun ini ingin menikah. Si ustadz nanya, sudah ada calon belum? Sudah, cuma ana belum minta. Ana takut ditolak. Siapa? Sahibnya antum ustadz, ketua DKM Masjid Al-Ahdar. Taib, apa yang bisa ana bantu? Ustadz, ngomong dong ustadz, mintakan putrinya buat ana. Sampai sini jelas ya? Kedudukan ana apa? Asy-syafi', yang memberikan syafaat. Artinya ana perantara. Ana datang kepada ketua DKM, kebetulan sahib dekat. Pak, ini ada seorang laki-laki
baik menurut ana. Antum bisa nanti lihat siapa dia. Dia kebetulan menjadi jamaah masjid antum juga, Masjid Al-Akhdar. Kadang-kadang beliau itu berada di samping antum ketika sholat. Subhanallah, kebetulan dia itu ada hajat dengan putri antum, tapi dia tidak berani langsung menyampaikannya kepada antum. Anak ini utusan dia untuk melamar putri antum. Kalau menurut anak, tazkiyah anak, rekomendasi anak untuk dia orang soleh. Anggap kata, kalau anak sekiranya anak punya anak perempuan, anak akan berikan kepada dia. Terserah antum. Siapa Satya? Fulan. Gak apa-apa, gak dijawab malam ini, bisa besok, bisa lusa atau pekan depan. Antum musyawarah dulu dengan harim antum atau istri antum. Nah, sampai ini jelas ya? Jadi Asy-Syafi' perantara. Ya. Kemudian yang masyfu' lahu, yang dibantu tadi anak muda tadi itu, muridnya si Ustadz. Jadi karena dia itu tidak bisa langsung datang kepada ketua DKM untuk meminta putrinya tersebut, maka minta bantuan kepada ustadz agar si ustadz itu menyampaikan hajatnya, keperluannya. Nah itu yang berkaitan dengan syafaat. Nanti berkaitan dengan syafaat tersebut dikatakan oleh para ulama, baik ulama terdahulu ataupun sekarang, itu terbagi menjadi dua. Ada asy-syafa'ah as-sabitah sahihah. Ada syafaat yang tetap dan benar, artinya sesuai dengan hujjah selama memenuhi syarat. Syaratnya ada 3. Pertama, izinnya Allah Jalla Jalaluh kepada pemberi syafaat. Yang kedua adalah ridhonya Allah Jalla wa'ala kepada pemberi syafaat. Yang ketiga, ridhonya Allah Jalla wa'ala kepada hamba yang akan diberikan bantuan syafaat tersebut. Jadi asy-syafi' pemberi syafaat, al-masyfu' yang diberikan syafaat. Nah, nanti ada 13 golongan yang punya hak untuk memberikan syafaat. 13 golongan ini baru bisa memberikan syafaat, asy-syafi' ini baru bisa memberikan syafaat jika ada izin dari Allah Jalla Jalaluh, dan yang kedua diridha oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang diberikan syafaat itu namanya al-masyfu' lahu. Itu syarat yang ketiga, ada ridhonya Allah Jalla wa'ala kepada orang yang akan diberikan syafaat tersebut. Nah di sini salah satu syarat mutlak seseorang itu bisa mendapatkan syafaat adalah ketika dia tersebut menganut agama Islam, muslim, beriman kepada Allah, dan muwahhid, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Orang kafir tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Maka oleh sebab itu, syafaat as-sabitah as-sahihah ini, syafaat yang telah ditetapkan lagi sahih, ini bisa jalan jika memenuhi 3 syarat tadi. Diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala si pemberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhai si pemberi syafaat. Kemudian yang ketiga, Allah ridha kepada yang akan diberikan syafaat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah syafaat ini. Di antaranya adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 44 dan juga surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 255. Perlu dipahami, syafaat itu milik Allah Jalla wa'ala. Artinya syafaat itu bisa diberikan kepada si fulan atau si alan, itu penentunya siapa? Allah. Nabi kita Muhammad atau nabi-nabi yang lain, atau siapapun dia seperti as-siddiqin, asy-syuhada dan seterusnya, itu cuma bisa sebagai perantara, minta kepada Allah Jalla wa'ala agar dia tersebut bisa memberikan syafaat atau pembelaan kepada orang yang akan dia bela, yang diistilahkan dalam bahasa Arab al-masyfu' lahu.
Dalam surah Az-Zumar Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Qulillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah Muhammad, hanya milik Allah lah syafaat itu semuanya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, ya, ayat 255 Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Tidak seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Artinya harus ada izin dari Allah Jalla wa Ala. Dalam surah An-Najm ayat 26 Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan berapa banyaknya malaikat yang ada di langit. Malaikat punya hak untuk memberikan syafaat. Tapi para malaikat tersebut tidak bisa memberikan syafaat sedikit jua pun. Ya, tidak menjadi manfaat syafaatnya mereka, tidak berguna syafaatnya mereka kecuali sesudah Allah Jalla wa Ala memberikan izin kepada mereka dan memberikan ridhonya kepada mereka. Subhanallah, baru ya syafaat itu bisa berlaku. Nah, artinya dari 3 ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya as-syafa'ah as-sabita as-sahihah, ya, syafaat yang benar yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan Rasulnya itu bisa jalan, bisa berlaku, bisa bermanfaat jika memenuhi 3 syarat tadi. Syarat yang pertama apa tadi? Izinnya Allah kepada si pemberi syafaat. Yang kedua, ridhonya Allah kepada si pemberi syafaat. Entah nabi, entah malaikat, entah as-siddiqin, entah syuhada dan seterusnya. Yang ketiga, ridhonya Allah Jalla wa Ala kepada orang yang akan diberikan ya syafaat tadi atau pembelaan. Nah, ada syafaat yang kedua. Ini yang sifatnya manfiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah dengan istilah asy-syafa'ah batilah nafi'ah. Ya, nafiyah. Syafaat yang batilah, yang bersifat batil dan harus dinafikan, manfiyah. Kenapa? Dikarenakan tidak memenuhi syarat. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Mereka mengatakan selalu bahwasannya mereka tersebut datang kepada kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut. Mereka yakin, seyakin-yakinnya orang-orang saleh tersebut adalah makhluk Allah Jalla wa Ala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Ini klaimannya mereka, pengakuannya mereka. Ya, antum jangan salah. Ana sama dengan antum, punya keyakinan. Tuh ustadz yang sudah meninggal dunia, tuh kiai yang sudah meninggal dunia, itu syekh yang sudah meninggal dunia, memang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi mereka tersebut ya memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Kami mengakui mereka itu makhluk Allah, ciptaan Allah Jalla wa Ala yang tidak bisa membantu apapun. Tapi sekali lagi, martabat dia dibandingkan kita tentu lebih tinggi mereka. Maka oleh sebab itu, kita ini kata mereka berdoa kepada tuh orang-orang saleh agar orang-orang saleh tersebut bisa mendekatkan kami kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana ada seorang rakyat yang hendak meraih perhatian dari seorang raja melalui para menteri terdekatnya. Kami hanyalah menjadikan orang-orang saleh tersebut sebagai perantara antara kami dengan Allah. Kami tidak menyembah itu orang-orang saleh, yang kami jadikan tuh orang saleh cuma sebagai perantara saja, sebagai wasithah saja, yang kelak mereka akan memberikan syafaat buat kami dan pembelaan buat kami. Sebagaimana rakyat yang menjadikan menteri-menteri sebagai perantara antara kami dengan raja dan pemimpin kami. Nah, tentu ini manfiyah ya. Kenapa? Dikarenakan pemilik syafaat tersebut siapa? Allah Jalla wa Ala. Kalau toh kita minta syafaat Nabi, kita berdoanya kepada Nabi Muhammad apa kepada Allah? Kepada Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi Muhammad untukku. Izinkanlah Nabi Muhammad
dan ridhoilah Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat tersebut kepada kami. Kan seperti itu doanya. Doanya kepada Allahu Jalla Jalaluh. Jelas ikhwan sampai di sini? Tentang masalah syafaat? Oke. Syafaat itu ada dua. Ada syafaat, tadi syafaat keumuman ya. Keumumannya ada syafaat as-sahihah ya, as-sabitah. Syafaat yang telah ditetapkan lagi sahih dikarenakan memenuhi syarat. Yang kedua ada syafaat yang batilah manfiyah. Syafaat yang batil yang harus dinafikan dikarenakan tidak memenuhi syaratnya. Nah, secara umum lagi dari dua ini terbagi menjadi dua lagi. Ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Secara umum lagi, ada syafaat di dunia dan ada syafaat di akhirat. Syafaat di dunia itu terbagi menjadi dua lagi. Ada syafaat berkaitan dengan perkara yang hamba sanggup dan mampu melakukannya. Yang pertama apa? Syafaat di dunia, syafaat yang dimana pada perkara yang hamba sanggup dan mampu melakukannya. Yang kedua, syafaat pada perkara yang dimana hamba tidak sanggup untuk melakukannya. Sampai di sini jelas? Nah, berkaitan dengan syafaat pada perkara yang hamba mampu melakukannya, itu baru bisa jalan ketika memenuhi dua syarat. Syafaat yang dimana hamba sanggup untuk melakukannya atau mampu untuk melakukannya jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, perkara yang mampu untuk dia lakukan tersebut adalah perkara yang sifatnya mubah, yang dibolehkan dan diizinkan dari sudut pandang syariat, bukan merupakan perkara-perkara yang haram. Contoh tadi yang saya contohkan, antum anak muda datang ke ustadz, anak kepicut dengan putrinya DKM, ya, tolong dong jadi perantara anak untuk memintakan putrinya ketua DKM masjid tersebut untuk anak lamar, untuk anak persunting. Ini perkara yang mubah atau tidak? Perkara yang mubah. Tinggal si ustadz lihat nih orang memang dia pahami sebagai orang yang soleh ataukah bukan. Jelas ya? Aslinya menikah itu kan sangat dianjurkan, bukan begitu? Bahkan disunnahkan jika sekiranya memenuhi kemampuan secara ba'ah, lahiriah ada, batiniah juga ada. Bahkan wajib menikah tersebut jika yang mau menikah tersebut punya kemampuan secara fisik dan finansial. Jika dia tidak menikah, bisa ya ada kekhawatiran dia tersebut ya jatuh dan gugur ke dalam kemaksiatan zina. Yang penting yang minta ini adalah orang saleh. Kita menganggap antum semua orang saleh. Nah, itu kan berkaitan dengan hal yang mubah. Atau misalnya, contoh lagi. Antum punya anak baru lulus ya di fakultas ekonomi di universitas ini misalnya. Dia perlu kerjaan. Kebetulan salah seorang di antara antum itu ada kerjaan, ada syugulan di satu perusahaan. Kemudian antum datang ke sahib antum tadi. Kira-kira ada peluang nggak anak-anak untuk syugul dan kerja di perusahaan antum? Antum bisa tolong tidak? Antum bisa bantu tidak? Kata si teman tadi, insya Allah ana bisa bantu. Tapi ana bukan penentu. Ana cuma perantara. Apa yang menjadi hajat antum ini, ana akan sampaikan ke pemimpin ana atau ke bos ana sebagai pemilik perusahaan. Dan anak akan menunjukkan bahwasanya anak antum ini memang layak untuk diterima perusahaan tersebut. Nah, ini kan perkara yang mubah selama perusahaannya tersebut memang aktivitasnya adalah yang dijual sesuatu yang halal. Tapi maaf,
ketika kita lihat perusahaan tersebut menjual sesuatu yang haram, maka syafaat tersebut menjadi haram. Contoh lagi, syafaat yang haram. Antum punya otoriti, punya kedudukan lah. Ya, entah jabatan, entah apapun namanya. Ada dari orang komplek ini melakukan perbuatan yang hina, dosa, dan itu melanggar undang-undang. Dia tersebut ditangkap. Kemudian orang tuanya atau kerabatnya datang kepada antum, minta agar dia tersebut dilepaskan, agar sanksinya itu dihapuskan, hukumannya dihapuskan. Ini adalah syafaat yang tidak benar. Ini tidak boleh untuk kita ya berikan syafaat atau perantara untuk dia agar tuh orang terbebas dari hukuman atau sanksi. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Ya, dulu ada seorang perempuan dari kalangan Bani Makhzumah yang mencuri. Bani Makhzumah ini adalah orang-orang yang terpandang dari kaum suku Quraisy. Nah, kemudian di antara mereka tersebut saling berujar, saling ngobrol. Siapa kira-kira yang bisa menyelamatkan ini perempuan agar jangan sampai dipotong tangannya? Karena ini akan memalukan suku Makhzum ini atau Bani Makhzum ini. Akhirnya ada yang mengusulkan, cobalah kalian ini datang ke cucu angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Akhirnya dari suku Bani Makhzum ini datang kepada Usama menceritakan tentang kejadian sebenar-benarnya. Ya, kedatangan mereka berharap Usama datang kepada Nabi agar Nabi membatalkan hukuman dan sanksi yang akan berlaku kepada perempuan tadi, yaitu potong tangan. Usamah pun datang kepada Rasulullah SAW meminta agar hukumannya dibatalkan, agar sanksinya tersebut ditiadakan. Nabi marah kepada Usamah. Kata Nabi SAW, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kamu hendak memberikan syafaat, pembelaan untuk membatalkan had atau sanksi yang telah Allah Jalla wa'ala gariskan? Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, kemudian mengumpulkan para sahabatnya seluruhnya, seraya berkhutbah seperti ini. Innama ahlakal ladhina qablakum annahum kanu idza saraka fihimus syarifu tarakuh wa idza saraka fihimud dhaifu aqamu alaihi haddan aqamu alaihi al-hadda. Sungguh salah satu perilaku dan sikap yang bisa membinasakan umat atau menghancurkan umat sebelum kalian adalah sikap mereka yang membiarkan pencurian yang dilakukan oleh orang yang terhormat lagi terpandang. Kalau orang yang terpandang, punya kedudukan, punya kelas top, dia melanggar hukum, tapi hukum itu tidak pernah ditegakkan. Ini sikap, ini perbuatan, ini perilaku yang menghancurkan umat-umat terdahulu. Tapi kalau sekiranya ya orang yang gembel, kere, rakyat jelata yang melakukan pencurian, maka kalian semua ini menegakkan hukum, tegakkan hukum, hukum di barisan terdepan. Selalu diucapkan begitu. Waimallah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, jika sekiranya Fatimah putrinya Muhammad SAW mencuri, maka kata Nabi, aku sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah. Tegakkan hukum ini. Subhanallah. Nah, jadi syafaat di dunia tersebut ya yang bisa kita lakukan dan mampu kita lakukan, syaratnya ada dua. Pertama, kita memberikan ya pembelaan atau perantara atau sifatnya tersebut mendukung jika berkaitan dengan perkara yang mubah. Ya, seperti itu. Misalnya di antara anak antum ingin sekolah di suatu universitas, kemudian datang kepada ustadz meminta rekomendasi. Nah, itu sama perantara juga.
Seperti itu, mudah-mudahan dari rekomendasi tersebut universitas itu menerima anaknya antum untuk sekolah di sekolahan tersebut atau di universitas tersebut. Ini mubah. Tapi kalau yang haram, na'udzubillah min dzalik. Dan yang kedua, tetap meyakini itu anak antum bisa sekolah di universitas tersebut, itu anak antum bisa bekerja di perusahaan tersebut, itu si fulan yang melamar ya putri ketua DKM tadi bisa diterima oleh keluarganya, oleh yang punya anak tadi, itu semua atas izin Allah Jalla wa'ala. Jadi keberhasilannya itu ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, ini dua syarat yang penting berkaitan dengan syafaat di dunia. Pertama, halal atau mubah. Yang kedua, kalau toh terjadi keberhasilan, tetap kita katakan bahwasanya ketentuannya itu dari Allah Jalla Jalaluh. Ada syafaat yang kedua yang berkaitan dengan di dunia ini, perkara yang dimana hamba tidak bisa melakukannya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada ahli kubur, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kita katakan ya, syafaat yang tidak bakalan mampu si mayit itu akan menolong orang yang meminta syafaat kepadanya karena dia sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Taib, kita hubungkan sekarang dengan syafaat di akhirat. Ini poinnya yang kita bahas. Berkaitan dengan syafaat di akhirat. Syafaat di akhirat pun itu terbagi menjadi dua. Pertama, asy-syafaatul khassah. Syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya yang punya hak pembelaan cuma Nabi Muhammad SAW. Selainnya tidak punya. Yang bisa menjalankan syafaat ini cuma Nabi. Itu istilahnya apa? Asy-syafaatu al-khassah. Syafaat yang spesial atau khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah asy-syafa'ah al-'amah. Syafaat yang sifatnya umum, tidak hanya sekedar Nabi Muhammad yang bisa memberikan, nabi-nabi yang lain pun juga bisa memberikan. Tidak hanya sekedar nabi, malaikat pun juga bisa memberikan syafaat tersebut. Tidak hanya sekedar malaikat, Al-Quran pun bisa memberikan syafaat. Ibadah puasa pun bisa memberikan syafaat. Kemudian orang-orang yang beriman secara umumnya bisa memberikan syafaat. Bil khususnya asyuhada, as-siddiqin, ya, termasuk anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Ini namanya syafaat apa? Yang sifatnya apa? Umum. Jadi ada 13 golongan yang sanggup memberikan syafaat. Ini masuknya kategori asy-syafaatul 'amah. Sedangkan yang tadi yang pertama berkaitan dengan di akhirat adalah syafaat al-khassah, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW itu cuma ada 4. Ada 4. Yang pertama, asy-syafa'atul 'uzma atau asy-syafa'atul kubra, syafaat yang agung, syafaat yang paling besar. Dan ini terjadi di padang mahsyar pada saat manusia dalam kondisi ketakutan yang sangat luar biasa, tegang yang sangat luar biasa, menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala, yang mereka itu tidak paham, tidak mengerti apakah ujungnya mereka masuk surga ataukah masuk neraka. Kondisinya lagi padang mahsyar, matahari begitu dekat sekali. Diceritakan dalam satu hadis 2 mil atau 1 mil, hingga manusia tersebut terendam, bahkan tenggelam oleh keringatnya sendiri, sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Manusia saat itu berhadapan dengan pemandangan dan suasana yang sangat mencekam, sangat menakutkan, sangat menegangkan. Ada di antara mereka dengan peluh dan keringatnya menutupin mata kakinya. Ada yang menenggelamkan betisnya dan lututnya. Ada yang menenggelamkan pinggangnya dan perutnya. Ada juga ya, dengan keringatnya tersebut hingga melelapkan hingga dadanya. Bahkan ada yang tenggelam oleh peluhnya dan keringatnya sendiri. Sesuai dengan kadar amalan, dan pada saat itu ditunjukkan kadar amal ibadah yang mereka kerjakan pada saat hidup di dunia.
dengan penantian yang begitu luar biasa lamanya tentang pengadilan Allah Jalla wa'ala, di antara manusia-manusia ini tidak sabar untuk menanti pengadilan Allah Jalla wa'ala. Padahal mereka tidak tahu nasib mereka, apakah berujung baik ataukah jelek, apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Tidak mengerti. Mereka sudah tidak sabar, tidak kuat menanti begitu luar biasa lamanya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, meminta kepada Nabi Adam alaihissalam agar Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar dibuka pengadilan Allah Jalla wa'ala. Kemudian Adam alaihissalam mengatakan, fayaqul lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Aku tidak punya hak untuk meminta yang satu ini. Keadaanku sama seperti keadaan kalian. Cobalah kalian itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Jalla wa'ala. Kali-kali Nabi Ibrahim bisa membantu kalian. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lastu laha walakin alaikum bi Musa fa innahu kalim Allah. Cobalah kalian itu datang kepada Nabi Musa. Aku tidak punya hak untuk meminta hal yang demikian. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kalim Allah. Allah Jalla wa'ala langsung mengajak bicara kepada Nabi Musa alaihissalam tanpa perantaraan Jibril. Makanya gelarnya Nabi Musa kalim Allah. Datang kepada Nabi Musa. Ucapan yang sama diucapkan oleh Nabi Musa. Aku tidak ada hak untuk meminta hal yang demikian kepada Allah Jalla Jalaluh. Cobalah kalian datang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa pun juga seperti itu. Sampai pada akhirnya Nabi Isa mengatakan, cobalah kalian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menyanggupi hal yang demikian. Subhanallah, fa'aqulu ana laha. Kata Nabi, aku punya hak untuk meminta yang demikian. Subhanallah, fa'asta'dinu ala rabbi fayu'dhanu li. Aku pun meminta izin kepada Allah Jalla Jalaluh, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah Jalla wa'ala membuka persidangannya dan hisabnya. Dan Allah Jalla wa'ala mengizinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mulailah sidang dan pengadilan dibuka. Atas syafaatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara untuk meminta agar pengadilan Allah Jalla Jalaluh dibuka. Siapa yang minta kepada Nabi Muhammad? Siapa yang meminta kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Ini yang diistilahkan dengan istilah syafaat apa tadi? Asy-syafa'atul udhma atau asy-syafa'atul kubra. Syafaat yang paling besar. Yang sanggup untuk memiliki ini siapa? Cuma Nabi kita Muhammad SAW. Ini spesial buat Nabi kita Muhammad. Yang kedua, ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW juga. Syafaat agar penghuni surga segera memasuki surga. Subhanallah. Sudah ada? Apa adzan? Taib. Satu lagi sebelum adzan. Taib. Ya, syafaat agar para penghuni surga segera memasuki surga. Mereka ini sudah ditentukan ahlul jannah. Mereka ini, umat ini sudah diketuk palu, istilah kata. Artinya mereka itu sudah ada jaminan surga. Tapi mereka itu tidak bisa langsung ke surga. Mereka berada di hadapan pintu-pintu surga, tidak bisa memasukinya. Karena penjaga pintu surga, yaitu para malaikat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan, itu tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membukanya. Kecuali seseorang yang bernama Muhammad sudah berada di depan pintu-pintu surga tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian mendatang para penjaga pintu surga tersebut. Surga itu berjumlah berapa? 8. Kata Nabi Muhammad SAW, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astabtihu. Pada hari kiamat aku mendatangi pintu-pintu surga. Maksudnya para penjaganya. Kemudian aku meminta agar penjaga pintu surga tersebut membukakan pintu-pintu surga tadi.
Fayaqulul khazin. Penjaga pintu surga itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Man anta? Anda ini siapa ya? Kamu ini siapa?" Fa'aqulu Muhammadun Rasulullah. Aku ini adalah Nabi Muhammad SAW, utusan Allah Jalla wa'ala. Fayaqul. Kemudian penjaga pintu surga itu mengatakan, "Bika umirtu la abtahu li ahadin qablaka." Kata penjaga pintu tersebut, aku diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membukakan pintu-pintu surga ini karenamu. Tidak akan aku bukakan pintu surga bagi siapapun sebelum kamu memintanya. Subhanallah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 197. Baik, adzan dulu, setelah adzan kita lanjut. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu La Akbar. ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was salati al-qa'imah ati Muhammadin wasila wal fadilah wa ba'su mukama mahmudan wa ta'ala. Baik. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan berkaitan tentang apa yang kita bahas tentang syafaat yang khusus miliknya Nabi kita Muhammad SAW. Tadi yang kedua adalah syafaat agar penghuni surga segera masuk ke dalam surga. Syafaatnya tersebut Nabi Muhammad meminta para penjaga pintu surga untuk membuka pintu surga tersebut, yang dimana para penjaga pintu surga tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan untuk membuka untukmu wahai Muhammad, tidak akan aku buka pintu surga bagi siapapun sebelum kamu memintanya. Nah, ini khusus syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, syafaat untuk umatnya yang masuk surga tanpa hisab agar segera masuk ke dalam surga. Berkaitan dengan kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah masuk ke dalam surga itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada yang masuk surga
tanpa hisab. Ini cita-cita kita dan harapan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Masuk surga tanpa hisab, tanpa melewati pengadilan Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua adalah kaum mukminin yang masuk surga dengan mendapatkan hisab yang ringan, yang diistilahkan oleh Nabi hisab al-'arad. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, al-'ardu itu ain ra dad, itu adalah pemaparan ya dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba ketika hidup di dunia. Allah Jalla wa Ala mengadilinya tanpa disaksikan oleh makhluk yang lain termasuk manusia. Dan Allah Jalla wa Ala tidak menimbang amal baiknya dan amal buruknya. Allah Jalla wa Ala cuma sekedar memaparkan, membuka lembaran-lembaran yang isinya dosa yang pernah dilakukan oleh hamba ini. Just question, sekedar bertanya, dan hamba itu mengakuinya. Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau tahu dosa yang ini? Naam ya Rabb, aku tahu, aku melakukan itu. Dan i'taraftu, aku mengakuinya. Apakah engkau tahu dosa yang itu? Kemudian hamba itu mengatakan, ya aku tahu dan aku mengakuinya, aku melakukan yang demikian. Terus sampai selesai, sampai akhirnya Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada hamba tersebut, ya, laqad satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu ketika di dunia itu dosa-dosa aku tutup. Gak ada manusia yang lain tahu tentang perbuatan yang engkau lakukan tersebut. Hari ini dikarenakan pengakuan engkau seperti itu, aku ampuni dosa-dosamu. Silahkan masuk ke dalam jannah dan surga. Nah, orang yang mendapatkan hisab yang ringan, yang diistilahkan dengan istilah al-'arad tadi itu, dipastikan masuk surga juga. Makanya doa yang kita baca, yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibunda Aisyah sebelum salam itu apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Yaitu apa? Al-'arad. Kalau nggak dapat masuk surga tanpa hisab, paling tidak dapat hisab yang ringan ini. Yang ketiga ini yang na'udzubillah, ya, hisab al-asir, hisab yang berat lagi, susah serta sulit, yang diistilahkan dengan istilah munaqasyah. Yang dimaksudkan di situ amal ibadah yang dikerjakan oleh hamba atau amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba, baik perbuatan baik ataupun perbuatan yang jelek, baik perbuatan yang diizinkan ataupun perbuatan yang tidak diizinkan, baik perbuatan yang bagus ataupun perbuatan yang terlarang, ditimbang oleh Allah Jalla Jalaluh. Disitulah Nabi kita mengatakan, faman husiba udziba, faman nukisha udziba. Barang siapa yang dihisab oleh Allah Jalla wa Ala dengan ditimbang amal perbuatannya, baik yang baik ataupun yang buruk, maka rata-rata di antara umat ini tidak selamat, mampir ke dalam neraka. Ibunda Aisyah mengatakan, bukankah Allah Jalla wa Ala akan menghisab mereka dengan hisab yang ringan? Faqala Rasulullah SAW, fadzakal 'arad. Wahai Aisyah, yang dimaksudkan pada ayat itu adalah berkaitan tentang hisab yang ringan, yaitu al-'arad. Allah Jalla wa Ala cuma sekedar memanggil dari kalangan mukminin ini dikenakan perbuatan dosa yang mereka lakukan tanpa diketahui oleh makhluk yang lain, tanpa diketahui oleh manusia yang lain. Yang tahu tentang itu dosa hanyalah Allah Jalla wa Ala dan orang yang melakukan perbuatan itu dosa. Allah cuma sekedar ingin tahu ini hamba mengakui tidak perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian setelah itu Allah Jalla wa Ala mengampuni itu dosa, masuk dia ke dalam surga. Itulah hisab yang ringan. Tapi hisab munaqasyah tersebut, rata-rata kata Nabi, umat ini tidak selamat. Dipastikan dia mampir ke dalam neraka. Nah, ada yang masuk surga tanpa hisab tadi. Nabi Muhammad punya hak untuk memberikan itu. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Ya, tapi tidak seluruh umatnya. Disebutkan
Di dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasannya setiap Nabi itu diberikan doa yang langsung diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Nabi-nabi terdahulu langsung memintanya dan langsung diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Sedangkan aku itu menyembunyikan doaku tersebut, aku simpan doaku tersebut untuk nanti di padang mahsyar sebagai syafaat buat umatku. Ya Allah, Nabi itu sayang banget sama kita. Bisa saja tuh doa diminta di dunia ini untuk dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, itu salah satu bukti cintanya Nabi kepada kita. Itu doa sengaja disimpan oleh Nabi, tidak diminta di dunia ini, tapi nanti dimintanya di akhirat. Ketika itu sudah berlaku, sudah berada di padang mahsyar, Nabi sempat-sempatnya memikirkan kita. Padahal pada saat itu ketika kita di padang mahsyar, tidak sanggup lagi untuk memikirkan siapa saudara kita, siapa ayah bunda kita, siapa istri kita, siapa suami kita, bahkan siapa anak-anak kita. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu yang sanggup dipikirkan cuma tentang diri sendiri, masuk ke surga ataukah masuk ke neraka. Dikenakan rasa tegang yang sangat luar biasa, dikenakan takut yang sangat luar biasa, membuat itu hamba melupakan kedua orang tuanya, melupakan istri yang dia cintai ketika hidup di dunia ini, melupakan suaminya yang dia kasihi di dunia ini, melupakan anak-anaknya yang dia sangat sayang di dunia ini. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW, ingat dengan kita. Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya Muhammad irfa ra'sak, sal tu'tah, ishfa tushaffa, fa'arfa'u ra'si fa'akul ya Rabbi ummati ummati. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apapun yang ingin engkau minta, pasti akan dikabulkan, pasti akan diperkenankan. Mintalah syafaat, maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Rasulullah mengatakan apa? Yang pertama kali diminta, ummati ummati, umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, fayuqal ya Muhammadu adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi min babil aiman min abwabil jannah wa hum syuraka'un nas fima siwa dhalika minal abwab. Ya salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah umatmu yang bebas hisabnya dari pintu surga yang bernama Al-Babul Aiman, pintu yang kanan surga. Jadi pintu surga itu ada 8 pintu. Ada namanya pintu orang yang sholat, ada pintu sedekah dan zakat, ada pintu Ar-Rayyan, pintunya orang yang berpuasa, ada pintu haji dan umrah, termasuk Al-Babul Aiman. Dari kalangan umatmu berikan syafaat, masuk surga tanpa hisab melewati pintunya Al-Babul Aiman. Ya, pintu yang dimana itu posisinya ya kanannya surga, pintu kanannya surga. Itu pintu yang masuk ke dalam surga adalah hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang masuk surga tanpa melewati hisab dan pengadilannya Allah Jalla Jalaluh. Syafaatnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan syafaat Nabimu untuk kami ya Allah, hingga kami bisa masuk ke dalam surgamu tanpa hisab melalui Babul Aiman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Yang terakhir, syafaat yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW adalah syafaat tentang satu orang kafir. Kita tahu tadi, orang kafir tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Syarat utama untuk mendapatkan syafaat, baik syafaat dari Nabi Muhammad, ataupun syafaat malaikat, ataupun syafaat para nabi sebelumnya, ataupun syafaat anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh, ataupun syafaat Al-Quran, syafaat puasa.
Itu syarat utamanya apa? Islam, beriman kepada Allah. Tapi ada satu orang kafir yang dimana berkat syafaatnya Nabi dan pembelaannya Nabi Muhammad SAW, ini orang seharusnya berada di kerak api neraka, di dasarnya api neraka. Akan syafaatnya Nabi, dia itu berada di neraka yang paling atas. Siapa dia? Abu Talib. Abbas, ini saudaranya Abu Talib, namanya saudara, meskipun lain ibu ya, seperti itu. Karena Abu Talib itu kenapa memelihara Nabi Muhammad SAW? Karena ayah bundanya sama, sedangkan Abbas itu ibu berbeda. Jadi Abbas dengan Abu Talib itu saudara seayah. Bukan statusnya seperti Abdullah, ayahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu Abdullah dengan Abu Talib, saudara sekandung, ayahnya sama, ibunya sama. Tapi Abbas sayang sama Abu Talib. Makanya dia berani untuk bertanya seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW. Hal nafa'ata Abu Talib bi syai'in? Fa innahu kana yahutuka wa yaqdabu laka. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau dapat memberikan syafaatmu kepada Abu Talib walaupun sedikit? Apakah engkau dapat memberikan manfaat buat pamanmu Abu Talib? Bukankah Abu Talib itu semasa hidupnya dia yang melindungi engkau, dia yang secara mati-matian membela engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menjawab, "Na'am, ya. Aku bisa memberikan manfaat buat dia. Huwa fi dhahdahin min narin walaula ana lakana fi daraki al-asfali minan nar." Ya, aku memberikan syafaat buat dia. Dia itu berada di neraka yang paling atas. Kalau bukan karena syafaatku, pasti dia itu berada di keraknya api neraka. Pasti dia tersebut berada di dasarnya neraka. Abu Talib masuk neraka. Tapi neraka yang didapatkan neraka yang ringan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, fayuj'alu fi dhahdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Nanti aku memberikan syafaat untuk dia, dia itu ditempatkan di neraka yang paling atas, yang apinya cuma menggapai setinggi 2 tumitnya. Tapi meskipun api itu cuma setinggi tumitnya, tidak sampai ke atas tubuhnya yang lain, tapi ketika api itu mengenai tumitnya, seketika otaknya Abu Talib mendidih. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dia diberikan sandal atau terompak yang terbuat dari neraka. Ketika Abu Talib disuruh untuk memakai, seketika otaknya mendidih. Na'udzubillah min adzabin nar. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari adab siksa api neraka. 5 menit lagi. 5 menit lagi berikan sempat ini untuk menyelesaikan pembahasan syafaat. Taib. Itu syafaat khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sekedar mengingatkan. Yang pertama, syafaat khusus Nabi Muhammad, yaitu berkaitan dengan syafaat apa? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar itu terjadinya di padang mahsyar untuk meminta kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala segera membuka pengadilannya. Yang kedua, syafaat agar penjaga pintu surga membuka pintu surga untuk mereka-mereka yang sudah dipastikan ahlul jannah, dipastikan masuk surga. Yang ketiga, syafaatnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang masuk surga tanpa hisab, yang dia tersebut melewati atau mereka tersebut masuk surganya melewati babul aiman. Yang keempat, syafaat yang khusus buat Nabi Muhammad kepada satu-satunya orang kafir, yaitu kepada Abu Talib. Nah, yang terakhir yang kita bahas adalah syafaatul amah, syafaat yang sifatnya umum, yang dimana 13 golongan itu sanggup untuk memberikan syafaat ini. Ada malaikat, ada para nabi termasuk Nabi Muhammad, ada as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, ada para syuhada, ada Al-Quran, ada as-siyam, ada anak kecil yang meninggal dunia sebelum baligh, dan seterusnya. Nah, gambaran syafaat bagi pemberi syafaat yang umum ini ada 3 gambaran. Ada 3 gambaran. Ya Allah, Allah Maha Baik, Allah kasih banget sama kita, sayang sama kita. Gambaran yang pertama,
mereka tadi itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah dan ridhonya Allah, termasuk kepada orang yang akan diberikan syafaat, diridhoi oleh Allah. Gambaran yang pertama, syafaat untuk mereka yang sudah masuk neraka dari kalangan mukminin. Tadi kan kita katakan prosesi masuknya orang-orang beriman masuk surga itu terbagi menjadi berapa golongan? 3 golongan. Golongan yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surga dengan hisab yang ringan. Istilahnya apa tadi? Al-arad, pemaparan dosa-dosa. Ya. Kemudian yang ketiga, masuk surga tapi lewat hisab yang sulit, yang berat, yang diistilahkan dengan hisab munaqasyah. Yang kata Nabi, rata-rata mereka itu apa? Mampir ke dalam neraka. Amalannya ditimbang. Bedanya dengan yang kedua, amalannya tidak ditimbang. Allah cuma memaparkan dosa-dosa, tidak disebutkan amal baiknya. Tapi yang ketiga ini, amal baik dan amal buruknya ditimbang. Nah, rata-rata yang ditimbang itu enggak selamat. Bayangkan, enggak selamat. Kalau kena timbang, ya Allah, hanya pertolongan Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi, rata-rata dari umatnya yang amalnya sama atau amalnya itu ditimbang, amal baik dan amal buruknya itu ditimbang, itu rata-rata enggak selamat. Rata-rata mampir ke dalam neraka. Nah, ini mereka sudah masuk neraka. Nah, golongan tadi, malaikat, para nabi, syuhada, salihin, mukminin, ya, bisa memberikan syafaat untuk mereka yang sudah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Itu gambaran yang pertama. Golongan yang kedua, ya, 13 golongan ini bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang seharusnya berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Disebutkan dalam hadis qudsi yang sahih. Subhanallah, anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum masuk surga, anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik dipastikan masuk surga. Dan mereka juga punya hak untuk memberikan syafaat. Anak-anak kecil ini berada di depan pintu surga. Allah Jalla wa'ala bertanya, ya, kepada anak-anak kecil tersebut, kenapa kalian tidak masuk ke dalam surga? Masuklah ke dalam surga. Pintu surga sudah terbuka buat kalian. Kata anak kecil tersebut, kami menunggu orang tua kami. Di mana orang tua kami berada? Kata Allah Jalla wa'ala, orang tua kalian ketika hidup di dunia suka melakukan maksiat, perbuatan dosa, durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Aku putuskan dia masuk neraka. Anak kecil ini berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala membatalkan sanksi dan hukuman untuk kedua orang tuanya, agar terhindar dari neraka yang seharusnya masuk neraka. Dikarenakan syafaat dari anak kecil ini yang belum balik, Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kedua orang tua tersebut. Dipersilahkan orang tuanya menemui itu anak dan mereka masuk surga sekeluarga. Subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapatkan anaknya meninggal dunia sebelum balik, atau mungkin istrinya keguguran, mudah-mudahan anak-anak tersebut memberikan syafaat kepada kita, ya, kepada yang pernah mendapatkan musibah yang seperti itu di akhirat kelak, membela kita sebagai orang tuanya yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Gambaran yang terakhir sebagai pemungkasnya, 13 golongan tadi yang sanggup memberikan syafaat, malaikat, para nabi, para syuhada, kemudian as-siddiqin, kemudian orang yang beriman, termasuk Al-Quran, termasuk as-siyam dan seterusnya. Itu mereka akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga agar dinaikkan derajat dan martabatnya di surga. Surga itu berapa tingkatan? Berapa, Pak? 100 tingkatan. Hak kelasnya, kelas apa? Surga apa? Firdaus. Sudah masuk surga. Kalau sudah masuk surga, tidak bakalan keluar dari surga. Beda dengan neraka. Yang masuk neraka dari kalangan orang mukmin, selama dia tidak menyekutukan Allah berkaitan dengan syirik besar, ada harapan untuk keluar dari neraka tersebut. Tidak kekal abadi di dalam neraka. Tapi kalau sudah syirik besar yang dibawa mati, kekufuran yang dibawa mati, maka kekal abadi dalam neraka selama-lamanya. Nah, mereka yang beriman kepada Allah sudah masuk surga, tapi tingkatannya berbeda-beda. Sebagaimana yang juga disebutkan di dalam surah At-Tur, ya, masuk surga sekeluarga, yang dimana kondisi orang tuanya lebih hebat dalam masalah beramal beribadah. Tapi subhanallah, mereka yang beriman mendapatkan fasilitas khusus dari Allah Jalla wa'ala, sanggup memberikan syafaat.
Aku ingin berjumpa dengan anak keturunanku. Aku ingin berjumpa dengan istriku. Bisa saja. Allah akan berikan. Termasuk ya yang punya hak seperti itu 13 golongan tadi. Ya kalau misalnya orang tuanya tidak dapat, mudah-mudahan anaknya. Nah, penunjukan mukminin tadi itu atas haknya siapa? Allahu Jalla Jalaluhu. Jadi orang tuanya tadi berdoa kepada Allah agar berkumpul satu surga dengan dia. Padahal tingkatan martabatnya berbeda. Karena syafaatnya orang tua tadi memohon meminta kepada Allah Jalla wa'ala, anak-anaknya naik tingkat satu surga dengan orang tuanya. Itu bisa terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Tur. Naam, termasuk syafaat dari sahib sendiri. Dari teman bisa kan? Kita nggak tahu, wallahu a'lam. Siapa yang duluan masuk surga, ustadz atau muridnya? Kita nggak tahu. Subhanallah. Tapi pastikan Pak ya, ingat masih nggak? Anda lupa udah. Subhanallah. Tapi akan teringat nanti. Akan teringat yang demikian. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Kata Nabi SAW, ma'adatta ala dhalik. Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut kiamat tersebut? Kata sahabat tersebut, hubbuka iya. Cinta kepada engkau ya Rasulullah. Cinta tidak hanya sekadar di lisan, tapi aku buktikan. Cinta yang melebihi cintanya aku kepada diriku sendiri. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Anas perawi hadis ini ketika Rasulullah bersabda seperti itu, meneteskan air mata yang luar biasa, menangis sejadi-jadinya, bukan karena sedih, tapi kebahagiaan yang didapatkan oleh Anas bin Malik. Wallahi demi Allah, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan yang luar biasa kecuali pada hari ini, pada saat aku mendengar Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Aku berharap Allah menjadikan cintaku kepada Nabi SAW sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk mengumpulkan aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi